Di dalam apa di luar? Pria itu menatap intens ke arahku. Di luar, jawabku ketus. Enak saja, dari awal, dia mah mau enaknya sendiri. Apa bedanya di luar dan di dalam? Oh, kita sama-sama melaluinya. Mas Darin protes. Lagi pula kalau di luar, akulah yang tersiksa. Kamu, sih, enak. Mana ada yang enak? Harus melalui malam pertama dengan pria menyebalkan sepertinya. Membayangkan dekat dengannya saja tak pernah, apalagi sampai harus menikah dan satu kamar begini. Ah, ngeselin. Kenapa juga aku harus bertukar tempat dengan Kinara? Tuhan, terserah. Ucapku enteng. Mana peduli aku pada perasaannya. Pokoknya di luar, aku pinjemin selimut dan bantal. Bawel, tep, suara Mas Darin meninggi. Pasti mau protes, deh. Ucapan itu belum selesai. Namun, kami harus menoleh secara bersamaan kala mendengar derit dari arah pintu. Sudah kuduga, pria lain akan ke sini sekarang. Tak tahu malu, kamu pasti sedang melindur, Mas. Sampai salah masuk kamar, Mas. Hardiku pada pria yang seharusnya sudah melakukan malam pertama bersamaku sekarang. Ini kamar pengantinku dengan Mas Darin. Dia Mas Dewa, pria yang namanya berada dalam satu surat undangan pernikahan dengan namaku. Bukan malah Mas Darin yang mengucap akad nikah dan sekarang satu kamar denganku, pria yang terus mencoba bernegosiasi untuk malam pertama kami. Ya, dia yang tiba-tiba datang menggantikan mempelai laki-lakiku. Meski aku masih sangat mencintai Mas Dewa, tapi nurani dan harga diriku sekaligus memaksa menerima tawaran Mas Darin dalam sekejap. Siapa sangka, takdir berubah hanya dalam hitungan jam. Tadinya aku sudah duduk di depan penghulu bersama Mas Dewa. Namun, tiba-tiba Kinara adikku datang dan melempar tespek 2 garis merah ke hadapan kami. Aku yang tadinya sangat bahagia karena akan menikah dengan kekasihku, hancur dalam sekejap. Kami telah menjalin hubungan tepat 5 tahun, dan memutuskan menikah. Tak ada yang menduga Mas Dewa mendua, dan yang paling gila, selingkuhannya adalah adikku sendiri. Siapa yang tidak syok? Sejak seminggu lalu, Kinara tak mau pulang meski kakaknya akan menikah. Bahkan memberi ucapan pun tidak. Tak ada yang tahu apa alasannya. Namun, di hari H pernikahan kami, dia malah muncul. Bukan untuk membantu proses atau sekadar memberi selamat, melainkan menghancurkan semua. Gadis cantik itu berteriak dan menangis di depan semua orang. Kontan saja pernikahan gaduh. Akadku dan Mas Dewa dibatalkan. Meski calon suamiku itu mengatakan semua itu fitnah Kirana, tentu saja aku lebih percaya pada adikku. Apalagi dia menyimpan banyak foto kemesraan Mas Dewa dengannya sebagai bukti. Hanya wanita tolol yang masih mau meneruskan pernikahan dengan pria yang selingkuh dan menodai adiknya sendiri. Dan sekarang, selain sebuah hardikan keras dan ucapan sinis, memangnya apa yang cocok kuucapkan untuk Mas Dewa? Pria yang namanya meski sangat kubenci masih memenuhi hati. Maaf aku mengganggu. Pria itu mengucap canggung. Ya, ganggu sekali. Pergilah sebelum suami sahku menghajarmu. Ketusku lagi, berharap Mas Darin peka dan bereaksi sama denganku. Namun, tak ada reaksi Mas Darin atas pernyataanku itu. Sampai aku menoleh mengedip padanya, memberi isyarat agar marah seperti yang kulakukan. Tapi emang dasar pria gak peka. Dia malah bertanya balik. Apa? Tanyanya tanpa suara. Ini benar-benar memalukan. Aku seperti mengatakan pada Mas Dewa kalau suamiku sangat mencintaiku, walau pernikahan ini dadakan, dan akan menghajarnya karena cemburu. Tapi kenyataannya zong. Kuinjak saja kakinya sambil melotot membelakangi Mas Dewa, hingga dia mengadu kesakitan. Hal itu jelas membuat Mas Dewa mengerutkan dahi, seperti bertanya-tanya. Tak lama ekspresi itu berubah. Sebuah senyuman mengejek menghiasi wajah tampannya. Kan, sialan, ini gara-gara Mas Darin yang gak bisa diandalin. Kemana kata-kata dia yang sangat meyakinkan tadi sore? Kalau dia jadi suamiku, aku bisa membalas sakit hati pada Mas Dewa, dan memberinya pelajaran padanya sekaligus. Lelaki seperti Dewa tak bisa dibiarkan. Setelah menikah dengan Kinara bisa saja dia akan mengkhianatinya lagi. Katanya aku harus bersabar dan bermain cantik, menikah dengannya. Sebuah pernikahan yang harusnya dilakukan dengan sakral, tapi kali ini terjadi karena terpaksa dan ada motif tertentu.
Tapi kenyataannya apa? Setelah menikah, bukannya dia bantu membalas sakit hatiku pada Mas Dewa, malah yang ada aku dipermalukan seperti ini. Awas kamu ya, Mas Darin. Sudahlah, kita perlu bicara. Oke, Mas Dewa mulai bicara sok dewasa dengan pedenya. Benar-benar tak tahu diri. Dia tak merasa bersalah sudah menghancurkan hidupku, menghancurkan hubunganku dengan Kinara dan membuat keluarga kami malu. Kamu mau masuk, Mas? Tanyaku. Iya, pria itu melebarkan mata. Mungkin dia pikir aku memberinya kesempatan untuk bicara. Sini masuk, ngaca di cermin. Aku mulai emosi sampai bangkit dari duduk. Supaya kamu sadar pria seperti apa kamu itu. Sudah lewat batas emosiku, aku pun bergerak ke arahnya, dan mendorong Mas Dewa keluar, lalu menutup pintu dengan keras. Kalila, kita harus bicara. Suara terdengar di luar. Pria itu terus memaksa dan meyakinkan. Padahal sudah kutegaskan, tak ada yang perlu dibicarakan. Dengan dada naik turun, aku berdiri di depan pintu. Lalu melirik tajam pada pria bernama Darin. Dia menegaruk kepala tak gatal. Salah tingkah dan canggung. Sorry. Pria tampan itu meringis. Kenapa pula aku harus terperdaya oleh kata-katanya tadi, sampai akhirnya kami menikah? Jadi di luar apa di dalam? Tanyanya seolah tak terjadi sesuatu. Gila, masih sempat dia membahas itu. Sudah jelas dia membuatku malu di depan Mas Dewa. Dengan kesal, kuambil bantal dan melempar ke arahnya. Keluar, teriakku kesal. Ingin pria itu segeranya dari hadapan. Ya Tuhan, apa aku sudah salah mengambil langkah? Bagaimana kalau Mas Darin tak bisa diandalkan untuk memperbaiki keadaan, memberi pelajaran Mas Dewa dan memisahkannya dari Kinara? Bagaimana jika dia hanya membuatku semakin susah menghadapi keluarga? Padahal tadinya aku sudah tenang karena kejadian tadi siang. Setelah menangis berjam, namun, karena Mas Dewa salah kamar masuk kamarku, hatiku jadi berantakan lagi. Garis bawah 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 garis bawah. Kuputar volume musik dengan keras demi agar suara jeritan laknat dari kamar sebelah tak terdengar. Kinara dan Mas Dewa gila. Ya, dia pasti sudah gila. Ini bukan hanya malam pengantin mereka, tapi juga malam pengantinku. Kenapa mereka tega menyiksaku seperti ini? Kuusap lelehan bening yang merembes hangat di pipi. Bukti bahwa hatiku terlalu sakit. Malam yang harusnya menjadi kebahagiaan setiap pengantin, telah menjadi neraka bagiku. Buka pintunya. Suara lembut Mama terdengar. Aku pun mendesah. Buru-buru kuseka kasar air mata di pipi. Bangkit dengan malas untuk membukanya. Saat membuka pintu, aku pun kembali mendesah lelah. Mama tak sendiri, ada Mas Darin di sampingnya. Sudah kuduga, dia akan meminta bantuan untuk ini. Pria itu mengangkat kedua alisnya berkali untuk menggoda. Pengen kutarik saja alis tebal itu. Biar botak dan tak bisa membanggakan ketampanan dirinya seperti biasa. Kamu gimana sih, Masa suaminya suruh tidur di luar? Protes Mama. Mama tahu pernikahan kalian dadakan dan sulit diterima. Tapi jangan buat Mama dan Papa makin malu di depan keluarga. Kamu tahu kan mereka masih di sini. Sudah Tante. Maksud saya, Mama. Tolong jangan marah pada Kalila, saya yang salah. Sebenarnya tidak apa-apa, cuma di luar gak ada penghangat. Tadi, Darin. Mama tahu kamu pria baik. Nyatanya kamu rela berkorban untuk keluarga ini. Keputusan menikahi Kalila pasti berat. Mama melemahkan suaranya pada pria menyebalkan itu. Tapi juga jangan terintimidasi pada Kalila, sambung Mama lagi sembari melirik tajam ke arahku. Jangan terintimidasi. Akulah yang selama ini terintimidasi oleh sikap mereka, dan sekarang akan ditambah oleh Darin diantara. Pria menyebalkan yang sudah sah menjadi suamiku. Sah secara agama, secara hukum sih belum, karena pernikahan ini tak direncanakan sebelumnya. Setelah wajah keluarga kami dicoret oleh perzinahan Kinara dan Mas Dewa, berjam-jam mereka berdebat dan ribut. Sementara aku yang tengah menangis sesenggukan seorang diri di lobi oleh Mas Darin. Pria itu mengusap air mataku. Untuk sesaat, hatiku yang tengah terluka terasa hangat. Dia bicara penuh semangat, seperti tengah berkhutbah secara khusus padaku. Entah kenapa, hatiku tergerak, mengikuti ide gilanya, yang membuatku lupa kalau menikah adalah hal sakral.
kamu tak akan rugi menikah denganku, Kalila. Aku anak tunggal dari pengusaha terkaya di pulau ini. Hehem, lagi pula aku juga lebih tampan darinya. Harga dirimu akan terselamatkan dan kamu bisa membuat pria itu menyesal. Jika perlu balas dendam dan merebutnya kembali, aku bisa membantumu. Ucapnya tadi siang. Mendapat menantu dadakan sebaik Darin, ya, terang saja papa dan mama langsung iya-iya aja. Anehnya, papi Mas Darin sangat senang, dan langsung merestui hubungan kami. Ada apa ini? Apa mereka juga punya tujuan? Bukan hanya dia playboy dan sok kecakepan di luar sana, dia juga sok manis di hadapan semua orang, terutama keluargaku. Aku berbalik ke dalam, pasrah dan kalah, membiarkan pria itu masuk dan melihat betapa menyedihkannya aku. Siapa sangka, mama mengikutiku, mematikan musik di kamar ini. Jaga sikap dan sopan santunmu, Kalila, kita sudah cukup malu, tegasnya sebelum akhirnya keluar. Kenapa tak bertahan sebentar di sini, agar mama tahu alasan kenapa ku nyalakan tape itu, celetukku, hingga kakinya tertahan sebentar. Hanya sebentar, nyatanya dia tak peduli pada puterinya ini. Mama selalu mencintai dan kasihan pada Kinara tapi tidak padaku. Wanita itu kemudian berjalan dengan tatapan dingin, meninggalkan kamar pengantin kami. Mas Darin pun bergerak ke arah pintu. Apa kamu ingin malam pertama kita ditemani mama kamu? Tanyanya disertai tawa kecil. Duh, lucu bayanginnya. Dia masih juga bisa bercanda dan berkata seolah tak terjadi apa-apa. Dia tak tahu sakitnya segumpal darah dalam dadaku. Ah, Mas Darin mendongak. Ia pasti terkejut mendengar suara itu, lalu menatap ke arahku seolah menyelidik ekspresi di sana. Gak usah ditanya, Mas. Hatiku rapuh. Tentu saja aku juga menjerit dalam hati. Bagaimana bisa pria yang kucintai tidur dengan adikku di malam pertama kami? Suara jeritan itu terdengar 3 kali ini olehku, dalam sejam. Entah, kalau tak menyalakan tape tadi. Gak ada akhlak memang, urat malunya juga sudah putus. Pria itu kini beralih menatap ke arahku. Namun, dengan cepat aku menunduk, menyembunyikan wajahku yang terasa panas. Ada air mata yang entah sejak kapan berjejalan di sana. Inilah alasan utamaku tak mau membawa masuk Mas Darin ke kamar. Aku tak ingin ia melihat wanita yang judes, tegar dan ceria di matanya, terlihat begitu mensedihkan. Lah, kamu nangis. Mas Darin tiba-tiba saja sudah di hadapanku, mengangkat daguku dengan jemarinya, hingga aku mendongak dan tatapan kami bertemu. Ya Tuhan, bukankah malam pertama itu identik dengan kebahagiaan? Malam di mana sepasang pengantin menikmati kebahagiaan bersama. Namun yang kurasakan sekarang, dan menatap dua mata itu, kenapa ada kehangatan di hatiku? Yan Omes, please, jangan suzon juga sama dewa. Next bakal tahu kok kenapa Kinara teriak-teriak. Cerita ini sudah tamat di KBMF ya kakak.